Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam kenal, saya Suci Aulia yang akan memandu acara pada pagi hari ini hingga siang nanti. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak telah hadir dalam acara Solusi Teknologi berbasis TKDN bersama Airmas. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekda Kabupaten Sukabumi, Bapak Ade Suryaman SHMM yang hari ini berkenan untuk hadir dan juga sekaligus sebagai narasumber acara pagi hari ini. Terima kasih Pak untuk bisa hadir di acara yang kami selenggarakan pagi ini. Lalu Pak, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kabak UKPBD Kabupaten Sukabumi, Pak Dadang. Satu mohon Pak sudah bisa mensupport acara Airmas di Kabupaten Sukabumi pagi ini. Ya kan, barang-barang itu adalah barang-barang yang pertama original. Itu original asli, bukan garansi internasional ya Pak ya. Jadi ketika ada trouble atau masalah dengan barang yang dibeli dari kami, ketika kami tidak tidak melakukan layanan secara langsung ke user, Bapak tidak bawa ke service center dan garansi itu berlaku, gitu Pak. Bahwa stok barang Airmas itu betul-betul real atau tidak, kami bisa memfasilitasi untuk perkiraan nanti ke gudang kami yang ada di apa itu yang di Sultan atau yang di Subur. Buah wedang dimakan bambu. Selamat datang di Hotel Tangrano. Kelihatan hari kemarin juga penuh. Hari ini juga alhamdulillah penuh. Kita harusnya begini ya, sering main di hotel gitu. Jangan memikirkan banyak kerjaan terus. Oleh karena itu hari ini diundang, ini juga dari kota ya, katanya bisa hadir ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber nanti dari LKPP, ini nanti jangan pada pulang ya, ilmunya nanti di LKPP. Biasanya kalau saya pulang ikut pulang, jangan. Saya kemarin dapat laporan juga, saya ngebuka selesai, kan saya ada kerjaan yang lain, ikutan pulang. Nanti ilmunya di LKPP ya. Airmas sudah menyiapkan penyanyinya ya, dan sudah menyiapkan hadiahnya. Ada ya, tepuk tangan. Teknologi berbasis TKDN bersama Airmas, tepuk tangan. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan yang hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga kehadiran Bapak Ibu semua dicatat menjadi amal ibadah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kabak Barjas, ke Airmas juga, kegiatan ini bisa dilaksanakan. Semoga kegiatan ini tidak terhenti di sini. Jadi ada kegiatan yang berkelanjutan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat berdasarkan pantauan dari KPK, salah satunya adalah pengadaan barang dan jasa. Siap-siap ya, Dinas Pendidikan tahun depan itu memiliki anggaran yang paling besar dibanding PU. Bukan MPRA, harus asal gitu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, solusi teknologi berbasis TKDN bersama Airmas secara resmi
nyatakan dibuka. Solusi apa saja yang Huawei miliki sekarang yang dapat mendukung kinerja enterprise company saat ini? Oke, sebelumnya saya boleh perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya Irmansyah dari tim produk spesialis Huawei. Mungkin saya akan menjelaskan beberapa solusi-solusi apa saja yang ada di Huawei yang bisa diimplementasi di pemerintahan seperti itu. Mungkin dari Huawei sendiri ada beberapa solusi yang tepat untuk bisa diimplementasi di mana solusi ini kita ada smart collaboration. Jadi ini ditempatkan menyangkut di ruang conference atau di ruang meeting. Di sini dalam satu board device sendiri sudah 5-in-1. Jadi di sini sudah input dengan layar touchscreen, speaker, whiteboard, dan difungsikan sebagai conference meeting. Merupakan yang bergerak di bidang apa sih Kobas sore ini? Belum tahu mungkin. Baik, untuk Kobas sendiri bergerak di bidang perkakas yang sering kita jumpai. Jadi dengan alat-alat yang dibutuhkan dari kebutuhan komunitas di perkakas. Apa sih itu perkakas dan kategori perkakas apa saja yang terjadi Kobas? Baik, untuk perkakas sendiri itu yang sering kita dengar ya, sering asumsi pada umumnya itu perkakas itu dikatakan BM gitu. Sebetulnya di perkakas sendiri lebih banyak untuk di kategori dan etalase. Etalase itu ada beberapa, yaitu ada alat penyimpanan, alat kebersihan, genset. Di atas sendiri ada produk apa saja sih yang ditawarkan? Nah, di atas ini kita ada peralatan perkantoran sama peralatan pendidikan. Ya, untuk peralatan pendidikan yang kami bawa produknya itu ada kursi dan meja sekolah dan kursi kuliah itu ada di booth kita. Kalau mau lihat bisa aja langsung dilihat. Boleh dijelaskan apa sih itu Maleo? Baik, terima kasih. Maleo adalah produk baru yang berupa tinta dan toner. Jadi sebelumnya saya mau cerita latar belakang adanya produk Maleo ini. Jadi PT Kudo Indonesia ini berdiri pada tanggal 22 Agustus 2022. Jadi masih baru ya, masih tahun kemarin, yang bertempat di Sunter, Jakarta Utara. Nah, produk Maleo ini memiliki nilai TKDN 61,56% untuk tintanya, sedangkan untuk tonernya 34,28%. Sebagai informasi Bapak Ibu bahwasanya kami PT Kudo Indonesia dipercaya oleh KPU Pusat untuk memproduksi tinta dan toner untuk memproduksi tinta pemilu di tahun 2024. Kita kerjasama dengan Universitas Andalas Padang memproduksi tinta berbahan baku organik, jadi berbahan baku gambir. Itu aman untuk tangan atau jari. Itu pun juga sudah terbit sertifikat MUI-nya, sertifikat halalnya juga sudah terbit. Yang pada kesempatan hari ini ingin menyampaikan bahwa Bapak
pengadaan ke depan seperti apa. Baik, kalau kita lihat dari judul tema kita hari ini bicaranya solusi teknologi ya Pak Bu ya. Karena memang di setiap aspek kehidupan kita ya Pak Bu ya, kita sangat merasakan sekali efek dari teknologi ya. Ya satu sisi memudahkan kerja-kerja kita, satu sisi juga bisa jadi dengan teknologi nambah kerja kita ya Pak Bu. Ya, dan dulu kalau kerja ya kalau udah jam 5 atau jam pulang kantor selesai langsung rumah ya udah. Sekarang dengan teknologi semua orang punya laptop, semua orang punya HP, pulang ke rumah juga bisa kerja, bahkan weekend juga bisa kerja. Saat ini penyerapan ini baru tidak nyampe setengahnya Bapak Ibu sekalian. Jadi penyerapan secara nasional, agregat nasional itu hanya 510 triliun, berarti hanya 44%. Ya. Sedangkan kita udah jual apa nih Pak? Bulan Oktober menjelang akhir ya pertengahan. Efektif kalau kami di pusat Pak, efektif anggaran itu hanya sampai bulan November. Karena biasanya Kementerian Keuangan mengeluarkan juknis ya atau juklat yang kita sebut biasanya langkah-langkah akhir tahun. Jadi Desember itu otomatis diharapkan tidak ada lagi kegiatan baru. Ya saya yakin di bagian PPJ di Pak Abah pasti kan punya dulu ada seksi atau subbidang advokasi gitu ya. Nah sebenarnya subbidang advokasi itu punya kewenangan juga melakukan pendampingan, termasuk konsultasi. Misalkan apa yang saya lakukan nih, kalau saya dapat ini boleh nggak? Atau begini jadinya seperti apa? Apa yang terbaik? Ya kalau memang tadi kondisinya misalkan putusannya harus batal, tapi misalkan tadi ada hal lain yang bilang nggak boleh batal, ya serahkan kepada Bapak Ibu tadi. Kami sangat mengapresiasi kegiatan hari ini karena begitu antusiasnya peserta yang hadir, yang kalau nggak salah dari semua OPD yang ada di Kabupaten Sukabumi sekitar ada 82 OPD hadir, dan semua mengapresiasi, semua mendapat kesan yang baik sekali, dan harapan kami ke depan Airmas tetap mengadakan kegiatan ini untuk mengingatkan dan terus mengadakan sosialisasi kaitan dengan P3DN. Biar bagaimanapun kami di sini selaku aparatur pemerintah mengajak juga kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung di e-katalog khususnya nasional, lokal ataupun sektoral untuk selalu mengedepankan produk dalam negeri. Baik, terkait dengan acara kegiatan kita hari ini, solusi teknologi berbasis TKDN bersama Airmas merupakan satu langkah konkret ya, bahwa keterbukaan para pelaku usaha bisa duduk bareng bersama perangkat daerah ya, pada pelaku pengadaan untuk menyampaikan informasi-informasi yang tentu berguna ya terkait dengan produknya ya dan layan-layanannya. Dan saya harapkan juga dengan adanya kegiatan ini, teman-teman dari perangkat daerah bisa lebih smart lagi memilih barang yang terbaik berdasarkan informasi dan layanan yang ada.